Halo, welcome back to PPKN Channel. Assalamualaikum anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sebelum beranjak lebih jauh, marilah kita kilas balik terhadap materi yang Ibu jelaskan minggu lalu. Masih ingatkah kalian dengan materi minggu lalu? Nah, minggu lalu kita mempelajari tentang konsep dan substansi hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Pada intinya, kita semua mempunyai hak asasi manusia sejak kita dilahirkan, karena hak asasi manusia bersifat natural atau alamiah dan harus dijunjung tinggi oleh manusia yang lainnya. Nah, tentunya materi minggu lalu mempunyai korelasi dengan materi yang akan disampaikan pada hari ini. Hari ini kita akan mempelajari tentang kasus pelanggaran hak asasi manusia. Mengapa sih kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia ini masih marak? Maka dari itu kita harus mempelajari teori-teorinya terlebih dahulu. Untuk memahami materi kita pada hari ini, marilah simak video ini sampai habis. Hope you enjoy with this video. Hai Kate, apa kabar? Kabarku baik. Apa kabarmu? Kabarku baik juga, Kate. Syukurlah bertemu denganmu di sini. Agar lebih santai lagi, mari kita berbincang-bincang sambil duduk yuk. Ayo, Kate. Yo, rasanya akhir-akhir ini masih marak kasus pelanggaran HAM ya. Terakhir kemarin ada kasus pelanggaran HAM yang orang Papua diinjak kepalanya oleh aparat setempat. Menurutmu bagaimana tentang kasus tersebut? Iya, Kat, sangat disayangkan sekali. Mengapa ya di Indonesia ini masih banyak pelanggaran HAM? Padahal kita ini sudah masuk ke masa reformasi. Mungkin karena dari orang-orangnya sendiri belum memahami lebih dalam apa itu tentang hak asasi manusia. Menurutmu bagaimana tentang pelanggaran hak asasi manusia itu? Jadi begini, Rio. Pelanggaran HAM itu menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok yang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapat atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Oh, begitu ya. Tapi kenapa ya pelanggaran HAM ini masih terjadi? Padahal sudah dilindungi oleh undang-undang, bukan, hak asasi manusia ini? Kalau menurut teori sendiri, faktor penyebab pelanggaran HAM ini ada dua, Kate. Yang pertama dari internal dan yang kedua dari eksternal itu sendiri. Nah, yang pertama dari faktor internal ini ada sikap egois atau mementingkan diri sendiri. Yang kedua, rendahnya kesadaran HAM. Dan yang ketiga, sikap tidak toleran terhadap manusia yang lainnya. Lalu dari faktor eksternal, yang pertama adalah penyalahgunaan kekuasaan. Perlu digarisbawahi bahwasanya penyalahgunaan kekuasaan ini bukan hanya dari pemerintah saja, tetapi dari pengusaha juga. Misalnya suatu perusahaan yang tidak memberikan upah yang layak bagi buruhnya. Nah, selanjutnya ketidaktegasan aparat penegak hukum. Apabila penegak hukumnya tidak tegas, maka akan bermunculan kasus HAM yang baru. Kasus-kasus orde baru saja belum usai, tapi sudah banyak kasus pelanggaran HAM yang baru. Maka dari itu, aparat penegak hukum harus tegas menindaknya. Nah, selanjutnya penyalahgunaan teknologi. Teknologi juga sangat berpengaruh, maka dari itu kita harus pintar menggunakan teknologi itu sendiri, sehingga bisa meminimalisir dampak negatif yang
hasilkan dari teknologi tersebut. Selanjutnya, kesenjangan sosial dan ekonomi yang sangat tinggi. Biasanya kesenjangan sosial ini secara vertikal di masyarakat, misalnya antara keluarga yang mampu dan tidak mampu, sehingga menyebabkan pembunuhan dan yang lainnya. Oh, begitu, Kate. Kalau dari segi faktor internal sendiri, mungkin kita kadang tidak sadar, masih egois, masih tidak toleran dengan orang lain. Maka kita juga harus meminimalisir dimulai dari diri sendiri ya. Iya, betul sekali. Kita harus melihat dulu dari diri sendiri. Karena dari diri sendiri juga kita bisa menegakkan HAM itu sendiri. Oh iya, Kat, aku ingin bertanya. Menurut kamu, pelanggaran HAM ini ada klasifikasinya enggak? Soalnya aku masih bingung. Tentunya ada, Rio. Yang pertama, dari segi jenisnya ada diskriminasi. Dan yang kedua ada penyiksaan. Nah, diskriminasi ini sendiri yaitu pembatasan, pelecehan, atau bahkan pengucilan. Yang kedua, penyiksaan, yakni perbuatan yang dilakukan secara sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit baik jasmani maupun rohani. Selain itu, dari sifatnya dibedakan menjadi dua, yaitu HAM berat dan juga ringan. Kamu juga mungkin sudah bisa membedakan yang mana yang berat dan juga yang ringan. Oh iya, benar. Aku sudah mengerti. Pelanggaran HAM berat ini menurut Undang-Undang RI nomor 26 tahun 2000, misalnya kejahatan genosida dan juga kejahatan terhadap kemanusiaan ya. Nah, kejahatan genosida ini yakni membunuh semua kelompok. Kamu tahu gak sih tentang kasus Rohingya, salah satu suku yang ada di Myanmar? Iya, benar, aku tahu. Itu adalah termasuk kejahatan genosida dan pelanggaran HAM internasional yang sangat berat. Oh iya, Kate. Aku ingin membahas tentang pelanggaran hak asasi manusia yang ada di Indonesia yang belum usai sampai hari ini. Selain kejahatan genosida yang tadi yang disampaikan, masih banyak kan pelanggaran HAM yang belum usai sampai hari ini? Wah, tentu banyak sekali, Rio. Misalnya kasus Munir, kasus Marsina, Tan Malaka, Wiji Tukur, sampai hari ini belum menemukan titik terang. Sehingga keluarga korban masih meminta keadilan terhadap kasus ini. Kita bahas satu persatu yuk, Rio. Nah, yang pertama ada kasus Marsina. Marsina adalah seorang buruh pabrik yang tinggal di Jawa Timur. Beliau merupakan seorang aktivis yang cukup terkenal pada zaman Orde Baru. Tahun 93, Gubernur Jawa Timur mengeluarkan surat edaran yang berisi agar perusahaan di Jawa Timur menaikkan upah buruh sebesar 20% dari gaji pokok. Namun, berbeda dengan PT Catur Putra Surya, di mana tempat Marsina bekerja, ia tidak terlalu setuju dengan himbauan ini, sehingga Marsina dan juga teman-temannya 13 perwakilan buruh melakukan diskusi diplomatis dengan pihak pabrik. Namun, diskusi diplomatis ini tidak membuahkan hasil, sehingga Marsina melakukan aksi mogok kerja beserta kawan-kawannya dan melakukan demonstrasi besar-besaran pada tanggal 3 dan 4 Mei 1993. Namun, diskusi ini berjalan alot dan demonstrasi juga tidak membuahkan hasil, maka pada tanggal 5 Mei siang harinya 13 teman Marsina ditangkap oleh Kodim Sidoarjo karena tuduhan menghasut para buruh agar tidak masuk kerja. Selain itu, Marsina juga menghilang tanpa kabar setelah menyusul teman-temannya ke Kodim Sidoarjo. Setelah 3 hari 3 malam, teman-teman Marsina mencarinya namun tidak berhasil
berhasil ditemukan. Marsinah ditemukan pada tanggal 8 Mei 1993 dalam keadaan sudah meninggal. Berdasarkan otopsi, ia mengalami penyiksaan yang berat. Nah, yang kedua ada kasus Munir Said Tholib. Mungkin kita juga sudah tidak asing lagi dengan kasus aktivis HAM yang satu ini. Munir menjadi salah satu anggota Kontras atau Komisi untuk Orang Hilang pada masa 97 atau 98. Munir banyak bersuara pada zaman Orde Baru. Ia telah banyak melakukan pembelaan hukum pada orang-orang yang tertindas, salah satunya menjadi pembela keluarga korban penculikan maksa yang terjadi pada tahun 97 dan 98. Lalu pada saat itu mengkritik pemerintahan merupakan suatu tindakan yang sangat berbahaya karena negara bisa menjalankan balik para pengkritiknya. Pada tahun 2004, Munir ditemukan tewas dalam pesawat yang sedang terbang menuju Amsterdam. Hasil otopsi yang dilakukan oleh tim forensik Belanda menemukan adanya senyawa arsenik dalam jasad Munir. Kuat dugaan bahwa aktivis HAM ini sengaja diracun oleh pihak-pihak tertentu karena tidak mau berhenti mengkritik mereka. Selain karena merupakan pembungkaman dan penghilangan hak bersuara, kasus Munir ini juga merupakan penghilangan nyawa secara paksa, sehingga dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM yang cukup mengerikan dan cukup berat, sangat berat bahkan. Kasus Munir membuat banyak aktivis menjadi was-was dan lebih berhati-hati akan keselamatan mereka saat mengkritik pemerintahan atau orang-orang yang berkuasa lainnya. Nah, selanjutnya ada kasus Widji Tukwul. Mungkin kita sudah tidak asing lagi dengan Widji Tukwul karena ia menulis karya-karyanya di dalam puisi. Nah, Widji Tukwul sendiri adalah penyair dan aktivis HAM berkebangsaan Indonesia yang berasal dari Solo, Jawa Tengah. Tukwul merupakan salah satu tokoh yang ikut melawan penindasan rezim Orde Baru. Sejak 1998 sampai sekarang, dia tidak diketahui keberadaannya, dinyatakan hilang dan dugaan diculik oleh militer. Kerusuhan pada Mei 1998 telah menyeret beberapa nama aktivis ke dalam daftar pencarian aparat Kopassus Mawar. Antara para aktivis itu adalah aktivis dari Partai Demokratik, Partai Demokrasi Indonesia, Partai Persatuan Pembangunan, pengusaha, mahasiswa, dan pelajar yang terhitung sejak bulan April hingga Mei 1998 hilang. Semenjak bulan Juni 1996, Tukwul sudah berpindah-pindah keluar masuk daerah kota, satu kota yang lain untuk bersembunyi dari kejaran aparat. Dalam pelariannya itu, Tukwul tetap menulis puisi-puisi pro-demokrasi yang salah satu diantaranya berjudul Para Jenderal Merah Marah. Pada tahun 2000, Sipon melaporkan hilangnya Tukwul pada Kontras atau Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan. Namun, Widji Tukwul belum ditemukan hingga kini. Tetapi karyanya masih abadi di dalam puisi-puisi tentang puisi-puisi pro-demokrasi dan kritik pada pemerintahan itu sendiri. Keluarga korban masih mencari keadilan untuk kasus-kasus ini. Salah satunya adalah 3 kasus ini yang paling terkenal dan masih hangat telinga kita semua. Semoga kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia ini cepat menemukan titik terang ya. Wah, terima kasih untuk penjelasannya, Kate. Kini aku tahu kasus pelanggaran HAM yang belum selesai di Indonesia ini dan mengapa kasus pelanggaran HAM ini masih digaungkan sampai saat ini, karena keluarga korban masih mencari kejelasan atas kasus ini, karena dari 3 aktivis tersebut atau 3 tokoh tersebut belum ditemukan hingga kini dan dinyatakan hilang ya.
Ya, Kat, kita harus sama-sama belajar tentang hak asasi manusia, dan tentunya kita sebagai manusia yang beradab, kita harus menegakkan hak asasi manusia itu sendiri. Nah, itulah percakapan antara Kate dan Beryl tentang pelanggaran hak asasi manusia yang masih marak di Indonesia ini. Semoga kita sebagai warga negara yang baik bisa menegakkan hak asasi manusia di negara Indonesia ini. Cukup sekian materi yang disampaikan pada hari ini. Sampai jumpa dengan materi pendidikan kewarganegaraan tentang upaya-upaya pelanggaran HAM di minggu depan. Sampai jumpa.